Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah amma ba'd. Pada episode kali ini insyaallah kita kembali belajar pibah, bahasa Arab. Semoga kita semua yang menonton ini sehat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus anak-anak ekis, semoga kalian semua mendapatkan kesehatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Doa dimulai. Belajar bahasa Arab itu sebenarnya adalah hal yang mudah. Karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Qur'an yang Allah pilih pada umat manusia. Maka dalam bahasa Arab ada satu hal yang harus kita kuasai, yang dalam bahasa Arab namanya al-kalimah. Inilah tema kita sekarang. Pertemuan ini adalah al-kalimah. Apa artinya al-kalimah dalam bahasa Arab, adik-adikku? Bukan kalimat ya, bukan kalimat, tetapi kata. Dalam bahasa Arab, kata itu terbagi atas 3. Oke? Yang pertama ada namanya al-fi'l. Al-fi'lu. Oke. Yang kedua ada namanya al-ismu. Al-ismu. Ismun. Dan yang ketiga ada namanya al-harf. Dalam bahasa Arab, belajar bahasa Arab ini, 3 ini harus kita pelajari. Al-fi'lu, al-ismu, harf, al-harf. Fi'lun, ismun, dan harfun. Tolong diingat baik-baik ya, Ananda, adik-adikku. Oke, yang pertama ada namanya al-fi'lu. Apa itu al-fi'lu? Al-fi'lu adalah ya fi'lun. Fi'lun. Sampai saat ini al-fi'lu itu saya tidak bisa mengartikannya secara tepat. Tapi kalau ingin meminjam istilah Indonesia, bahasa Indonesia, menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia, yang paling mendekati arti al-fi'lu adalah kata kerja. Kata kerja. Paling mendekati, tetapi tidak sama persis. Kenapa? Karena al-fi'lu yang kita bilang tadi tanda kutip kata kerja ya, kata kerja. Ternyata kata kerja di Arab al-fi'lu namanya dengan kata kerja di Indonesia itu beda. Bahasa Indonesia kata kerja makan, duduk, melihat dan lain sebagainya. Yang mana kata kerja tersebut di dalam bahasa Indonesia hanya sebagai pekerjaan, predikat namanya. Sementara di dalam bahasa Arab al-fi'lu itu bukan hanya mengandung predikat, tetapi 2 plus. Ada 2 lagi tambahannya. Al-fi'lu dalam bahasa Arab itu sudah ada S, yaitu subjek. Oke. Kedua P, predikat. Sama dengan Indonesia, P, predikat. Sudah ada subjeknya memang. Kemudian yang kedua ada predikatnya, yaitu apa kegiatannya. Dan yang ketiga, al-fi'lu secara umum dalam bahasa Arab itu sudah ada KW. K-nya. Keterangan. Waktu. Keterangan waktunya. Jadi 3 in 1. Kalau dalam bahasa Indonesia kata kerjanya cuma 1. Yaitu hanya predikat. Melihat, duduk, membaca. Kalau dalam bahasa Arab ketika kita mengatakan misalkan jalasa. Sekarang saya jalasa, duduk. Maka ketika kita mengatakan jalasa, langsung 3 in 1. Jalasa. Jalasa. Kita lihat. Jalasa sudah ada subjeknya. Siapa yang duduk? Sudah ada itu dalam jalasa. Kemudian predikatnya jalasa namanya duduk. Kegiatannya. Kemudian jalasa juga sudah ada K-nya, keterangannya. Waktu. Yaitu tadi, masa lalu. Bisa kemarin. Bisa tahun lalu dan sebagainya. Inilah keistimewaan dalam bahasa Arab dari aspek al-fi'lu.
Al-fi'lu apa tadi? Dalam bahasa Arab al-fi'lu artinya kata kerja secara umum. Sehingga di dalam bahasa Arab al-fi'lu ini sangat penting. Karena katanya singkat tetapi langsung include subjeknya dengan keterangan waktunya. Subhanallah. Inilah yang membedakan kata kerja Arab dengan kata-kata kerja Indonesia. Poin yang kedua namanya ismun. Ismun adalah kata di dalam bahasa Arab yang tidak memiliki keterangan waktu, tetapi memiliki ciri khas yang membedakan dengan kata di dalam bahasa Indonesia. Ismun juga ini sampai saat ini saya pusing untuk menerjemahkan apa. Mau dikatakan kata benda, belum tentu. Karena ada ismun itu nama orang, nama tempat. Oke, ismun juga bisa nama waktu. Oke, dan sebagainya dan sebagainya. Maka ismun untuk sementara kita artikan mungkin yang paling dekat kata benda atau noun dan sebagainya dan sebagainya. Tapi ada bedanya lagi-lagi. Kata benda Indonesia dengan kata benda Arab. Kata benda Indonesia ya cukup menunjukkan satu, yaitu apa nama benda tersebut, zat tersebut. Sementara ismun dalam bahasa Arab selain mengandung nama benda atau nama identitas dari yang dinamakan tersebut, juga sudah mengandung berapa jumlah benda tersebut dan apa jenis kelamin tanda kutip atau jenis kategori muzakkar muannas kata tersebut. Misalkan kita bilang kitabun, kitab. Atau biasa Anda pelajari juga sajadah, sajadatun. Kalau Indonesia sajadah ya sajadah, sudah cukup. Kalau dalam bahasa Arab sajadatun, oke, bendanya sajadah. Kemudian apa lagi? Ada jumlahnya, sajadatun itu satu bukan dua. Kalau dua lain lagi, sajadatani. Tiga jamak lagi, lain lagi. Begitu pula sajadatun sudah ada kategorinya, penjenisnya, yaitu muannas, tanda kutip dianggap dia perempuan. Sementara di dalam bahasa Indonesia tidak ada begitu, ya. Oke. Kemudian yang ketiga di dalam bahasa Arab ada namanya harfun. Harfun. Apa itu harfun? Harfun itu artinya huruf. Dalam bahasa Indonesia ini adalah istilah yang paling mendekati. Walaupun kita susah menerjemahkan al-harf, huruf, ya. Tapi ada bedanya. Huruf dalam bahasa Indonesia ya huruf, satu huruf. Kalau lebih dari satu huruf itu sudah menjadi kata, kalimat, paragraf, alinea, ide pokok dan sebagainya. Oke. Kalau dalam bahasa Arab al-harf bisa saja satu huruf, bisa saja dua huruf, bisa saja tiga huruf, dan sebagainya. Oke. Tapi al-harf adalah dalam bahasa Arab definisinya adalah sebuah huruf, sebuah kata di dalam bahasa al-kalimah, sebuah huruf al-kalimah. Ya, ini semua al-fi'lu, al-ismu dan al-harf itu semua adalah kata. Jadi kata huruf dalam bahasa Arab, al-harf, kata huruf ini sebuah kata yang tidak bisa berdiri sendiri. Contoh, di dalam, di atas, di samping. Di samping apa? Di dalam apa? Di atas apa? Tidak ada keterangan setelahnya. Oleh karena itu, al-harf itu artinya adalah huruf yang tidak bisa berdiri sendiri. Bisa satu huruf, bisa dua huruf, dan sebagainya. Bismillah, satu huruf, artinya dengan. Ala, tiga huruf, artinya di atas. Begitu. Dan seterusnya. Ya. Jadi al-fi'lu adalah kata kerja yang memiliki kategori waktu. Sementara kalau ada kata yang tidak ada kategori waktunya, bersifat konstan, itu namanya ismun. Dan kalau ada kata tidak ada waktunya, kemudian tapi belum sempurna, kalau tidak berpijak dengan yang lain, ya, tidak bersandar dengan yang lain, berarti itu namanya al-harf. Oke. Coba adik-adik cari dari berbagai referensi yang
Anda mampu ya, cukup satu saja. Masing-masing satu, tugas kita ini cuma cukup satu saja ya. Masing-masing cari dua, misalkan al-fi'lu itu contohnya apa, ismun itu contohnya apa, al-harfu itu contohnya apa. Saya berikan bocoran. Fi'lun itu contohnya misalkan jalasa, duduk. Oke, jalasa yajlisu, ijlis. Tapi contoh ini jangan diambil ya. Kemudian ismun itu contohnya nama. Allah, Muhammad, itu ismun. Sajadatun, ismun itu. Kemudian al-harf contohnya bi. Tadi bismillahirrahmanirrahim, bi. Alallahi, dan sebagainya. Oke, demikian pertemuan kita hari ini. Semoga berkah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.